Sana, Yaman. Dalam sebuah eskalasi konflik yang mengejutkan, Ahmed Ghaleb Nasser al-Rahawi, yang menjabat sebagai Perdana Menteri pemerintahan yang dikuasai kelompok Houthi, dilaporkan tewas dalam serangan udara Israel di ibu kota Yaman, Sana, pada hari Kamis, 28 Agustus 2025. Kabar duka ini diumumkan secara resmi oleh kelompok Houthi melalui saluran berita mereka pada hari Sabtu. Kematian al-Rahawi, yang menjabat sejak Agustus 2024, menandai salah satu serangan paling signifikan terhadap struktur kepemimpinan sipil Houthi sejak konflik di Yaman memanas kembali. Serangan ini terjadi di tengah ketegangan yang memuncak di Timur Tengah, dipicu oleh perang Israel-Hamas di Gaza dan serangan balasan Houthi di Laut Merah. Pemerintahan Houthi mengklaim bahwa al-Rahawi tewas bersama sejumlah menteri lainnya saat mereka menghadiri lokakarya tahunan yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Lokasi persis serangan belum dikonfirmasi secara independen, tetapi laporan awal dari Kementerian Kesehatan yang dikendalikan Houthi menyebutkan bahwa insiden itu menyebabkan kerugian besar, termasuk puluhan korban sipil yang terluka atau tewas di sekitar lokasi. Pernyataan dari otoritas Houthi, seperti yang dikutip oleh media pro-Houthi, menggambarkan serangan itu sebagai tindakan terorisme negara dan pelanggaran berat terhadap kedaulatan Yaman. Militer Israel, dalam sebuah pernyataan yang dirilis kepada media, termasuk yang dikutip oleh Gulf News pada 30 Agustus, membenarkan telah melakukan operasi militer di sana. Mereka menyatakan bahwa serangan itu tepat dan ditujukan pada target militer rezim Houthi, tanpa memberikan detail lebih lanjut mengenai identitas target atau metode serangan. Israel secara konsisten menuding Houthi sebagai proksi Iran yang mengancam keamanan regional dan internasional, terutama dengan serangan rudal dan drone yang menargetkan Israel dan kapal-kapal komersial di Laut Merah. Penargetan seorang pejabat sipil senior seperti al-Rahawi, meskipun perannya bersifat administratif, mengirimkan pesan yang jelas bahwa tidak ada bagian dari struktur Houthi yang kebal terhadap serangan. Meskipun al-Rahawi menyandang gelar Perdana Menteri, banyak pengamat politik dan keamanan internasional menilai bahwa perannya lebih bersifat administratif dan simbolis. Sumber-sumber yang dekat dengan kepemimpinan Houthi, seperti yang diungkapkan oleh analisis anonim, menegaskan bahwa kekuasaan sesungguhnya tetap berada di tangan tokoh-tokoh spiritual politik dan militer, seperti pemimpin spiritual Abdul Malik al-Houthi dan Ketua Dewan Politik Mahdi al-Mashhad. Jabatan al-Rahawi, yang kurang memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan militer atau politik tertinggi, mungkin menjadikannya target yang relatif lunak bagi Israel, sambil tetap memberikan dampak psikologis yang signifikan. Kematiannya, terlepas dari perannya, menunjukkan keseriusan Israel dalam menanggapi ancaman Houthi, dan menyoroti kemampuan intelijen Israel untuk menembus ibu kota yang dikuasai Houthi. Serangan ini terjadi hanya beberapa hari setelah serangan udara Israel lainnya menghantam beberapa titik di sana. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Al Jazeera pada 27 Agustus, serangan sebelumnya menewaskan setidaknya 10 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Kementerian Kesehatan Houthi mengungkapkan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil yang berada di sekitar lokasi serangan, yang memperburuk krisis kemanusiaan yang sudah parah di Yaman. Insiden ini, digabungkan dengan serangan yang menewaskan al-Rahawi, menunjukkan peningkatan intensitas konflik di luar jalur Gaza. Konflik di Yaman, yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, kini semakin terkait erat dengan perang yang lebih luas di Timur Tengah. Kelompok Houthi, yang menguasai sebagian besar wilayah utara Yaman termasuk Sana, telah berulang kali meluncurkan rudal dan drone ke arah Israel sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Meskipun sebagian besar proyektil tersebut berhasil dicegat, Houthi bersikeras bahwa serangan ini dilakukan sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina. Serangan rudal ini, bersama dengan penargetan kapal-kapal dagang di Laut Merah, telah mengundang respons militer dari Israel dan koalisi pimpinan AS. Balasan gempuran ini telah menghantam berbagai wilayah strategis di Yaman, termasuk pelabuhan Hodeida dan Bandara Internasional Sana. Sebagai contoh, pada Mei lalu, Bandara Internasional Sana dilaporkan lumpuh total akibat serangan Israel, yang semakin mengisolasi Yaman dari dunia luar dan menghambat upaya bantuan kemanusiaan. Peristiwa ini juga memicu pertanyaan mengenai kesepakatan yang pernah diumumkan oleh pemerintahan Trump pada Mei 2025. Kesepakatan tersebut disebut-sebut bertujuan untuk menghentikan serangan udara dengan imbalan penghentian serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang. Namun, sumber dari kelompok Houthi menolak klaim tersebut, dengan tegas menyatakan bahwa kesepakatan itu tidak mencakup penghentian serangan ke target yang mereka anggap bersekutu dengan Israel. Penargetan dan kematian al-Rahawi, terlepas dari perannya,
kemungkinan besar akan memperkeruh situasi diplomatik dan militer di wilayah tersebut, dan dapat memicu respons yang lebih agresif dari pihak Houthi di masa mendatang. Sana, Yaman. Kematian Ahmed Khaleb Nasser al-Rahawi akibat serangan udara Israel di sana telah memicu sorotan internasional. Namun, siapakah sebenarnya sosok yang menyandang jabatan Perdana Menteri di pemerintahan yang dikendalikan oleh kelompok Houthi ini? Analisis mendalam menunjukkan bahwa peran al-Rahawi jauh dari citra pemimpin militer atau pengambil keputusan strategis, melainkan lebih sebagai seorang administrator yang menjalankan roda pemerintahan sipil di tengah pusaran konflik. Hal ini menjadi kunci untuk memahami mengapa serangan Israel menargetkannya, dan apa dampaknya bagi struktur kekuasaan Houthi. Ahmed Khaleb Nasser al-Rahawi diangkat menjadi Perdana Menteri pada Agustus 2024, menggantikan tokoh sebelumnya dalam sebuah rotasi jabatan yang lazim dalam struktur Houthi. Jabatan ini, secara resmi disebut sebagai Kepala Pemerintahan Keselamatan Nasional, merupakan bagian dari upaya Houthi untuk membangun legitimasi politik dan administratif di wilayah yang mereka kuasai. Menurut laporan dari berbagai sumber, termasuk yang dikutip oleh media regional, al-Rahawi memiliki latar belakang yang kuat dalam bidang birokrasi dan administrasi publik. Ia dikenal sebagai sosok yang pragmatis dan efisien dalam mengelola urusan sehari-hari seperti koordinasi kementerian, distribusi bantuan, dan layanan publik dasar di wilayah utara Yaman. Fungsi utama al-Rahawi adalah mengelola kabinet yang terdiri dari para menteri yang bertanggung jawab atas berbagai sektor, mulai dari kesehatan, pendidikan, hingga infrastruktur. Ia sering terlihat dalam acara-acara publik yang berkaitan dengan peresmian proyek-proyek sipil atau pertemuan dengan pejabat lokal. Sebuah laporan dari Yemen Press Agency, salah satu kantor berita yang berafiliasi dengan Houthi, pada awal tahun 2025, misalnya, mencatat kehadiran al-Rahawi dalam sebuah acara pembukaan pusat kesehatan baru di Provinsi Hajjah. Hal ini kontras dengan profil para pemimpin militer Houthi yang jarang tampil di muka umum dan lebih fokus pada operasi militer. Namun, jabatan Perdana Menteri yang disandang oleh al-Rahawi tidak mencerminkan kekuatan nyata dalam hierarki kekuasaan Houthi. Kekuatan sesungguhnya tetap berada di tangan Dewan Politik Tertinggi, Supreme Political Council, dan, yang paling penting, pemimpin spiritual politik kelompok tersebut, Abdul Malik al-Houthi. Abdul Malik al-Houthi adalah pembuat keputusan tertinggi yang mengendalikan strategi militer, kebijakan luar negeri, dan ideologi kelompok. Sementara itu, Mahdi al-Mashhad, Ketua Dewan Politik Tertinggi, berfungsi sebagai kepala negara dan koordinator utama antara berbagai faksi dalam kelompok Houthi. Jabatan al-Rahawi berada di bawah struktur ini, menjadikannya pelaksana kebijakan, bukan perumusnya. Seorang analis politik Yaman, yang berbicara secara anonim kepada Al Arabiya, menjelaskan bahwa peran Perdana Menteri Houthi adalah untuk memberikan wajah sipil kepada pemerintahan mereka. Ia adalah figur yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa birokrasi berjalan, gaji pegawai sipil terbayar, jika dana tersedia, dan layanan dasar tetap berfungsi. Namun, ia tidak terlibat dalam keputusan-keputusan besar terkait perang atau negosiasi. Keterangan ini sejalan dengan pernyataan yang dimuat dalam rilis pers Houthi yang mengumumkan kematian al-Rahawi, yang mana ia disebut sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Keselamatan Nasional, bukan sebagai komandan atau pemimpin militer. Fakta bahwa al-Rahawi tewas saat menghadiri lokakarya tahunan untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan, juga menggarisbawahi perannya sebagai seorang administrator. Lokakarya semacam itu adalah acara rutin yang berfokus pada efisiensi birokrasi, bukan pertemuan strategis untuk merencanakan serangan rudal atau operasi militer. Israel, dalam pernyataannya, membenarkan serangan terhadap target militer rezim Houthi, sebuah istilah yang mungkin sengaja dipilih untuk memberikan justifikasi hukum dan militer. Namun, penargetan seorang pejabat yang perannya lebih bersifat administratif, bahkan jika ia dianggap sebagai bagian dari rezim, membuka perdebatan etis dan strategis. Kematian al-Rahawi, terlepas dari perannya, memiliki dampak psikologis dan simbolis yang signifikan bagi Houthi. Ia adalah salah satu wajah pemerintahan mereka, dan kematiannya menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun, termasuk para pejabat sipil, yang aman dari serangan Israel. Hal ini dapat dilihat sebagai upaya Israel untuk menekan Houthi secara psikologis dan memutus rantai komando, meskipun dampaknya terhadap kemampuan militer Houthi kemungkinan kecil. Bagi Houthi, kematian al-Rahawi akan menjadi alat propaganda yang kuat untuk menunjukkan bahwa mereka adalah korban agresi Israel, yang dapat mereka gunakan untuk menggalang dukungan publik dan merekrut pejuang baru.
Laporan dari The Associated Press pada Mei 2025, yang membahas struktur kekuasaan Houthi, juga menguatkan pandangan bahwa jabatan seperti yang dipegang Al-Rahawi adalah bagian dari front politik Houthi. Mereka dibentuk untuk berinteraksi dengan organisasi internasional, mengelola administrasi internal, dan memberikan citra pemerintahan yang berfungsi. Namun, di balik itu, keputusan-keputusan strategis tetap berada di tangan kepemimpinan inti yang seringkali beroperasi di luar jangkauan publik. Dengan demikian, kilas balik ini menyimpulkan bahwa Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi bukanlah sosok yang setara dengan para pemimpin militer Houthi. Ia adalah seorang birokrat yang menjalankan tugas administratif di tengah konflik yang mematikan. Kematiannya bukan hanya kehilangan nyawa, tetapi juga simbol dari bagaimana konflik di Yaman semakin meluas, di mana bahkan mereka yang berada di balik meja birokrasi pun bisa menjadi target serangan. Penargetannya oleh Israel, terlepas dari justifikasi yang diberikan, mengirimkan pesan yang kuat dan berpotensi mengubah dinamika konflik di masa mendatang. Sana, Yaman. Kematian Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi, yang menjabat sebagai Perdana Menteri Pemerintahan Houthi, dalam serangan udara Israel telah menimbulkan pertanyaan krusial. Apa sebenarnya dampak insiden ini bagi kelompok Houthi? Meskipun jabatannya lebih bersifat administratif dan tidak termasuk dalam lingkaran pengambil keputusan militer inti, analisis mendalam menunjukkan bahwa kematian Al-Rahawi memiliki konsekuensi multidimensional, mulai dari dampak simbolis hingga implikasi strategis dan propaganda. Insiden ini, alih-alih melemahkan Houthi, justru bisa jadi menguntungkan mereka dalam beberapa aspek. Secara simbolis, kematian Al-Rahawi adalah pukulan telak. Ia adalah salah satu wajah dari pemerintahan Houthi, sosok yang sering tampil di hadapan publik untuk menunjukkan bahwa Houthi memiliki struktur pemerintahan yang berfungsi. Serangan Israel yang menewaskan seorang Perdana Menteri, bahkan yang perannya terbatas, adalah pesan yang kuat bahwa tidak ada pejabat Houthi yang aman, dimanapun mereka berada di Yaman. Pesan ini bertujuan untuk menciptakan ketakutan dan disorganisasi di dalam hierarki Houthi. Namun, bagi Houthi sendiri, kematian Al-Rahawi bisa diubah menjadi narasi martirisme. Juru bicara Houthi, seperti yang dikutip oleh Al-Masirah TV pada 30 Agustus 2025, segera menggambarkan Al-Rahawi dan para menteri lainnya sebagai para syuhada dari agresi Zionis Amerika. Narasi ini sangat kuat di Yaman, sebuah negara yang telah menderita akibat intervensi asing selama bertahun-tahun. Kematian Al-Rahawi dapat digunakan untuk menggalang dukungan publik, memperkuat tekad para pejuang, dan membenarkan serangan balasan yang lebih agresif terhadap Israel dan sekutunya. Dari perspektif strategis, dampak kematian Al-Rahawi dinilai minimal. Seperti yang dijelaskan dalam bab 2, kekuatan sesungguhnya berada di tangan Abdul Malik Al-Houthi dan Mahdi Al-Mashhad. Al-Rahawi adalah seorang administrator, bukan jenderal atau arsitek strategi militer. Kematiannya tidak akan mengubah jalur rudal yang ditembakkan Houthi, atau memengaruhi kemampuan mereka untuk melancarkan serangan drone di Laut Merah. Analis militer dari think tank di London, yang dikutip oleh Reuters pada 1 September, menyatakan bahwa serangan ini lebih bersifat psikologis daripada strategis. Israel menunjukkan jangkauannya, tetapi tidak melumpuhkan kemampuan operasional Houthi. Ini adalah semacam pukulan yang keras, tetapi tidak mematikan. Houthi memiliki sistem penggantian yang cepat dan efektif. Posisi yang ditinggalkan Al-Rahawi kemungkinan besar akan segera diisi oleh pejabat lain yang memiliki kompetensi serupa. Namun, yang paling penting adalah implikasi propaganda dari insiden ini. Houthi selama ini telah berhasil memposisikan diri sebagai pembela rakyat Palestina dan penentang utama agresi Zionis di kawasan. Serangan Israel yang menewaskan seorang pejabat sipil, dan diklaim juga menewaskan warga sipil lainnya di lokasi yang sama, memberikan amunisi baru bagi narasi ini. Houthi dapat dengan mudah mengklaim bahwa Israel menargetkan pejabat sipil yang bekerja untuk kesejahteraan rakyat, bukan pejuang militer. Hal ini dapat meningkatkan simpati dari masyarakat Yaman dan dunia Arab yang muak dengan intervensi Israel di wilayah tersebut. Laporan dari Al Jazeera pada 27 Agustus, yang menyebutkan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil yang berada di sekitar lokasi serangan, semakin memperkuat narasi Houthi. Propaganda ini tidak hanya membantu Houthi merekrut lebih banyak pejuang lokal, tetapi juga memperkuat posisinya sebagai kekuatan anti-Israel yang sah di mata sekutu regionalnya, terutama Iran. Selain itu, kematian Al-Rahawi juga memiliki dampak potensial terhadap dinamika internal Houthi. Meskipun kelompok ini dikenal sangat hierarkis,
masih ada faksi-faksi yang berbeda dan persaingan internal. Kematian seorang pejabat senior bisa saja memicu perebutan kekuasaan untuk mengisi kekosongan. Meskipun dalam kasus Al-Rahawi, yang perannya terbatas, perebutan ini mungkin tidak akan seintensif jika yang tewas adalah tokoh militer atau politik yang lebih penting. Namun, ini adalah risiko yang harus dipertimbangkan. Di sisi lain, insiden ini juga bisa menyatukan faksi-faksi yang ada di bawah bendera perlawanan terhadap musuh bersama, yakni Israel. Secara lebih luas, serangan ini adalah bagian dari pola yang lebih besar di mana Israel menargetkan proksi Iran di berbagai wilayah, dari Suriah hingga Lebanon dan sekarang Yaman. Namun, berbeda dengan penargetan komandan militer senior Hizbullah atau Garda Revolusi Iran, penargetan Al-Rahawi kurang memiliki dampak militer. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang tujuan strategis Israel. Apakah ini adalah upaya untuk menguji batas respons Houthi? Atau apakah ini sinyal kepada Iran bahwa proksi mereka tidak lagi aman, bahkan di markas mereka sendiri? Apapun tujuannya, serangan ini menggarisbawahi bahwa konflik di Yaman semakin tidak dapat dipisahkan dari konflik regional yang lebih besar. Pada akhirnya, meskipun kematian Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi adalah tragedi personal dan sebuah pukulan simbolis bagi Houthi, dampaknya terhadap kemampuan militer dan politik kelompok tersebut cenderung minimal. Sebaliknya, Houthi mungkin akan menggunakan insiden ini sebagai alat propaganda yang kuat untuk memperkuat posisi mereka di mata publik, baik di dalam maupun di luar Yaman. Mereka akan menampilkan Al-Rahawi bukan sebagai seorang birokrat, melainkan sebagai seorang martir yang gugur dalam perjuangan melawan musuh Zionis. Dalam pusaran konflik yang kompleks ini, narasi seringkali lebih penting daripada fakta di lapangan, dan Houthi terbukti sangat mahir dalam mengelola narasi mereka. Serangan Israel, disengaja atau tidak, telah memberikan mereka bahan bakar baru untuk perang informasi yang sedang berlangsung. Sana, Yaman, serangan udara Israel yang menewaskan Perdana Menteri Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi telah mengubah suasana di ibu kota Yaman. Sana, dari kota yang sudah tegang menjadi lebih mencekam. Laporan lapangan dari berbagai sumber dan kesaksian warga menunjukkan dampak langsung dari serangan mematikan ini terhadap kehidupan sehari-hari dan psikologi masyarakat. Warga sipil kini hidup dalam ketakutan akan kemungkinan eskalasi lebih lanjut, sementara otoritas Houthi berupaya mengendalikan narasi dan respons publik. Pasca serangan, suasana di sana sangat tegang. Tim investigasi Houthi segera dikerahkan ke lokasi serangan untuk mengumpulkan puing-puing dan bukti, sementara pasukan keamanan meningkatkan patroli di seluruh kota. Jalan-jalan utama yang biasanya ramai, seperti di sekitar distrik Tahrir dan Bab al-Yaman, terlihat lebih sepi. Banyak warga yang memilih untuk tetap di rumah, takut akan serangan susulan. Sebuah laporan dari Yemeni Media Center, sebuah media independen yang beroperasi di sana, mencatat adanya penutupan beberapa pasar dan sekolah untuk sementara waktu, meskipun otoritas Houthi tidak mengeluarkan perintah resmi. Kekhawatiran terbesar warga adalah bahwa penargetan terhadap seorang pejabat senior akan memicu respons militer Israel yang lebih besar, atau bahkan serangan balasan dari Houthi yang dapat membahayakan warga sipil. Menurut keterangan dari Kementerian Kesehatan yang dikuasai Houthi, serangan pada Kamis, 28 Agustus 2025, tidak hanya menewaskan Al-Rahawi dan menteri-menteri lainnya, tetapi juga menyebabkan setidaknya 10 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka. Laporan dari Al Jazeera pada 27 Agustus, yang menyebutkan dampak serangan serupa beberapa hari sebelumnya, juga menekankan bahwa sebagian besar korban adalah warga sipil. Hal ini memperkuat narasi Houthi bahwa Israel menargetkan daerah-daerah padat penduduk, tanpa memedulikan nyawa warga sipil. Ambulans terlihat mondar-mandir di sepanjang jalan, membawa korban luka ke rumah sakit yang sudah kewalahan akibat krisis kemanusiaan yang berkepanjangan. Rumah sakit Al-Sabain, salah satu fasilitas medis terbesar di sana, dilaporkan berada di bawah tekanan berat, dengan staf medis bekerja tanpa henti untuk menangani lonjakan pasien. Saksi mata di sekitar lokasi serangan, yang berbicara kepada Arab News dengan syarat anonim karena alasan keamanan, menceritakan kengerian yang mereka alami. Kami mendengar ledakan yang sangat besar. Jendela-jendela bergetar, dan debu serta asap membumbung tinggi. Kami tidak tahu apa yang terjadi sampai kami melihat ambulans dan mobil pemadam kebakaran berdatangan, kata seorang warga. Kesaksian ini menyoroti bagaimana serangan udara telah menjadi bagian dari realitas hidup di sana, menciptakan trauma kolektif yang mendalam. Banyak keluarga yang telah meninggalkan ibu kota selama bertahun-tahun konflik, dan insiden seperti ini semakin membenarkan keputusan mereka.
Meskipun otoritas Houthi berusaha keras untuk menunjukkan kontrol, ada indikasi ketidakpastian di kalangan birokrasi. Staf di beberapa kementerian dilaporkan bekerja dari rumah atau datang hanya beberapa jam sehari. Kekosongan kekuasaan yang ditinggalkan oleh Al-Rahawi, meskipun perannya lebih bersifat administratif, menciptakan kekhawatiran tentang kelangsungan layanan publik dasar, terutama di tengah kondisi ekonomi yang sangat buruk. Seorang pegawai sipil yang enggan disebutkan namanya mengungkapkan kepada Reuters bahwa, "Kami tidak tahu siapa yang akan menggantikan Perdana Menteri, atau apakah ada restrukturisasi besar-besaran yang akan datang. Yang jelas, ini membuat pekerjaan kami menjadi lebih sulit." Di sisi lain, media yang berafiliasi dengan Houthi, seperti Al-Masirah TV, segera memulai kampanye propaganda intensif. Mereka menyiarkan rekaman upacara pemakaman massal yang dihadiri oleh ribuan pendukung, yang meneriakkan slogan-slogan anti-Israel dan anti-Amerika. Mereka menggambarkan Al-Rahawi dan para menteri yang tewas sebagai syuhada, yang gugur dalam perang suci, melawan musuh-musuh Islam. Narasi ini bertujuan untuk membangkitkan semangat perlawanan dan mengubah kesedihan menjadi kemarahan yang terorganisir. Poster-poster Al-Rahawi dan para menteri lainnya yang gugur mulai ditempelkan di dinding-dinding kota, dan upacara peringatan diadakan di berbagai masjid. Namun, tidak semua warga sana mendukung narasi ini. Banyak yang lelah dengan perang dan menderita akibat kelangkaan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar. Mereka melihat serangan ini sebagai bagian dari siklus kekerasan tak berujung yang merenggut nyawa warga sipil. Seorang pengemudi taksi yang diwawancarai oleh BBC News menyatakan, mereka, Houthi, mengatakan mereka berjuang untuk Palestina, tapi yang menderita adalah kita. Kita yang kelaparan, dan kita yang mati karena serangan di sini. Ini bukan perang kita. Perasaan frustrasi ini mencerminkan jurang yang semakin dalam antara kepemimpinan Houthi dan sebagian masyarakat yang lelah dengan penderitaan. Kondisi infrastruktur di sana, yang sudah porak-poranda akibat tahun-tahun konflik, kini semakin memburuk. Meskipun tidak ada laporan mengenai kerusakan besar di fasilitas publik vital, serangan udara di masa lalu telah melumpuhkan bandara internasional dan merusak pelabuhan, yang sangat penting untuk pengiriman bantuan kemanusiaan. Serangan terbaru ini menambahkan lapisan ketakutan baru bagi lembaga-lembaga bantuan yang beroperasi di sana, yang harus menangguhkan beberapa operasi mereka demi alasan keamanan. Singkatnya, pasca kematian Perdana Menteri Houthi, sana berada di ambang ketidakpastian yang lebih besar. Meskipun otoritas Houthi berupaya keras untuk mengendalikan situasi dan mengubah insiden ini menjadi alat propaganda, warga sipil tetap waspada dan ketakutan. Kerusakan fisik dan psikologis akibat serangan ini menjadi pengingat nyata akan tingginya harga yang harus dibayar oleh rakyat Yaman dalam konflik yang tampaknya tidak akan berakhir. Yerusalem, Israel. Serangan udara Israel yang menewaskan Perdana Menteri Ahmed Caleb Nasser Al-Rahawi di sana, Yaman, pada 28 Agustus 2025, bukan sekadar respons sporadis, melainkan bagian dari sebuah operasi militer yang terencana dan didasarkan pada intelijen yang mendalam. Laporan investigasi ini berupaya mengungkap seluk-beluk di balik operasi tersebut, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan serangan, serta tujuan strategis yang mendasarinya. Berbagai sumber intelijen dan militer, baik yang berasal dari Israel maupun yang berbicara dengan syarat anonim, memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana serangan presisi ini dapat dilancarkan di jantung wilayah Houthi. Menurut sumber dari intelijen militer Israel, IDF, operasi penargetan pejabat Houthi di sana telah direncanakan selama berbulan-bulan. Fokus utamanya adalah memetakan dan mengidentifikasi aset-aset vital, baik militer maupun sipil yang terkait dengan kepemimpinan Houthi. Meskipun Al-Rahawi bukan tokoh militer utama, ia tetap dianggap sebagai bagian integral dari rezim Houthi, yang secara aktif terlibat dalam serangan rudal dan drone terhadap Israel dan kapal-kapal di Laut Merah. Penargetan Al-Rahawi, dalam narasi Israel, adalah respons yang sah terhadap ancaman yang terus-menerus. Operasi ini mengandalkan kombinasi intelijen sinyal, SIGINT, intelijen manusia, HUMINT, dan intelijen citra, IMINT, yang canggih untuk melacak pergerakan dan keberadaan para pejabat Houthi. Intelijen sinyal, yang mencakup penyadapan komunikasi elektronik, memberikan informasi tentang jadwal pertemuan dan lokasi para pejabat. Intelijen manusia, melalui jaringan informan di Yaman, mengkonfirmasi identitas dan kehadiran target. Sementara itu, intelijen citra dari satelit dan drone pengintai memberikan gambaran visual yang real-time tentang target. Serangan ini terjadi saat Al-Rahawi dan menteri-menteri lainnya menghadiri lokakarya tahunan. Sumber intelijen Israel,
seperti yang diungkapkan kepada Haaretz pada 1 September 2025, mengklaim bahwa mereka telah memantau lokakarya tersebut selama beberapa hari. Kami tahu bahwa pertemuan penting ini adalah kesempatan langka di mana sejumlah pejabat senior Houthi akan berada di satu lokasi yang sama, kata sumber tersebut. Keputusan untuk menyerang diambil setelah analisis risiko yang cermat, dengan mempertimbangkan potensi korban sipil. Israel mengklaim bahwa mereka menargetkan lokasi pertemuan dengan presisi tinggi, menggunakan amunisi yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan sampingan. Namun, klaim ini dibantah oleh Kementerian Kesehatan Houthi dan laporan dari Al Jazeera pada 27 Agustus, yang menyebutkan banyaknya korban sipil dalam serangan serupa beberapa hari sebelumnya. Senjata yang digunakan dalam serangan ini diyakini sebagai rudal jelajah, atau bom pintar yang diluncurkan dari jet tempur atau drone. Meskipun Israel memiliki kemampuan untuk meluncurkan serangan dari jarak jauh, operasi di sana menuntut koordinasi yang sangat presisi antara intelijen, perencanaan, dan eksekusi. F-35I Adir, jet tempur siluman andalan Israel, kemungkinan besar terlibat dalam misi ini, karena kemampuannya untuk menembus wilayah udara yang dijaga ketat tanpa terdeteksi. Pesawat ini memiliki kemampuan untuk meluncurkan bom berpemandu presisi tinggi, seperti GBU-39 Small Diameter Bomb, yang dirancang untuk menargetkan struktur kecil dengan akurasi luar biasa. Militer Israel, dalam pernyataan resminya, yang dikutip oleh Gulf News pada 30 Agustus, membenarkan telah melakukan serangan dan menyebutnya sebagai operasi tepat terhadap target militer rezim Houthi. Penggunaan istilah rezim dan militer adalah bagian dari upaya Israel untuk membenarkan tindakan mereka di bawah hukum perang, meskipun targetnya adalah seorang pejabat sipil. Argumen Israel adalah bahwa dalam konflik asimetris seperti ini, batas antara militer dan sipil menjadi kabur, dan semua pejabat yang mendukung rezim teroris Houthi adalah target yang sah. Namun, pandangan ini ditentang oleh banyak ahli hukum internasional yang berpendapat bahwa penargetan pejabat non-militer bisa dianggap sebagai kejahatan perang. Selain tujuan jangka pendek untuk menghukum Houthi atas serangan rudal dan drone mereka, serangan ini juga memiliki tujuan strategis jangka panjang. Salah satunya adalah mengirimkan pesan yang jelas kepada Iran, sponsor utama Houthi. Dengan menargetkan pejabat Houthi di jantung ibu kota Yaman, Israel menunjukkan bahwa jangkauan militernya tidak terbatas pada perbatasan langsungnya, dan bahwa proksi Iran dimanapun tidak kebal. Ini adalah bagian dari perang dalam bayangan yang lebih besar antara Israel dan Iran, yang kini meluas ke wilayah baru. Penargetan Al-Rahawi adalah demonstrasi kekuatan dan tekad Israel untuk melawan pengaruh Iran di kawasan. Secara teknis, operasi ini sangat rumit. Sana terletak jauh di pedalaman, yang berarti setiap pesawat tempur yang menyerang harus menempuh jarak jauh, melewati wilayah udara yang mungkin dipantau oleh negara lain. Keberhasilan serangan ini menunjukkan efektivitas superioritas teknologi dan intelijen Israel. Namun, di sisi lain, serangan ini juga menunjukkan eskalasi yang berbahaya. Dengan menargetkan para pejabat sipil, Israel menaikkan taruhan dalam konflik ini. Houthi, yang dikenal karena ketangguhan dan ideologi militan mereka, kemungkinan besar akan membalas dengan cara yang lebih brutal dan tidak terduga, yang dapat membahayakan keamanan regional secara keseluruhan. Operasi ini, meskipun dianggap sukses oleh Israel, mungkin telah membuka babak baru yang lebih gelap dalam konflik di Yaman dan Timur Tengah. New York, Amerika Serikat. Kematian Ahmed Caleb Nasser Al-Rahawi, Perdana Menteri Pemerintahan Houthi, dalam serangan udara Israel di sana telah memicu gelombang reaksi internasional yang beragam, menyoroti perpecahan mendalam dalam komunitas global mengenai konflik di Yaman dan Timur Tengah secara keseluruhan. Sementara beberapa negara mengecam serangan tersebut sebagai eskalasi berbahaya, yang lain tetap diam atau secara implisit mendukung tindakan Israel. Respons ini mencerminkan dinamika geopolitik yang kompleks, di mana kepentingan nasional dan aliansi regional mendikte sikap masing-masing negara. Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, melalui juru bicara Sekretaris Jenderal, mengeluarkan pernyataan yang sangat hati-hati, menyerukan semua pihak untuk menahan diri dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk krisis kemanusiaan di Yaman. PBB tidak secara langsung mengutuk Israel, namun menekankan pentingnya melindungi warga sipil dan mematuhi hukum humaniter internasional. Seorang pejabat PBB yang berbicara dengan syarat anonim kepada Reuters pada 1 September 2025 mengungkapkan keprihatinan mendalam bahwa insiden ini dapat menghambat upaya perdamaian yang sudah rapuh dan mengancam kelangsungan hidup perundingan yang tengah berlangsung. PBB telah lama menjadi mediator utama dalam konflik Yaman,
dan serangan semacam ini melemahkan kredibilitas proses diplomatik. Iran, sebagai pendukung utama Houthi, bereaksi dengan kecaman keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh kantor berita IRNA pada 31 Agustus 2025, menyebut serangan itu sebagai tindakan agresi brutal dan terorisme negara, dan kejahatan yang tak termaafkan. Iran menegaskan dukungannya terhadap Houthi dan menuntut pertanggungjawaban Israel. Kecaman ini tidak hanya bersifat retoris, tetapi juga menjadi sinyal bahwa Iran dapat meningkatkan dukungan militernya kepada Houthi sebagai respons atas eskalasi Israel. Hubungan antara Iran dan Houthi, yang oleh banyak pihak dianggap sebagai poros perlawanan terhadap Israel dan Amerika Serikat, kini menjadi fokus perhatian. Di sisi lain, Amerika Serikat, sekutu terdekat Israel, tetap bungkam secara resmi. Ketika ditanya oleh wartawan, juru bicara Kementerian Luar Negeri AS menolak berkomentar langsung mengenai serangan tersebut, dan hanya menyatakan bahwa, kami memantau situasi di Yaman dengan cermat dan mendesak semua pihak untuk menghindari eskalasi yang lebih lanjut. Sikap diam ini dianggap oleh banyak pihak sebagai dukungan implisit terhadap tindakan Israel, sejalan dengan kebijakan AS yang telah lama menganggap Houthi sebagai ancaman terhadap kebebasan navigasi di Laut Merah. Koalisi pimpinan AS yang menanggapi serangan Houthi di Laut Merah menunjukkan komitmen mereka untuk melawan ancaman ini, dan serangan Israel di sana dianggap sebagai bagian dari upaya yang lebih besar untuk menekan Houthi. Negara-negara Arab, khususnya yang berada di Teluk dan memiliki hubungan tegang dengan Iran dan Houthi, memberikan respons yang beragam. Arab Saudi, yang memimpin koalisi yang memerangi Houthi di Yaman, tidak memberikan komentar resmi. Namun, media yang berafiliasi dengan pemerintah Saudi, seperti Al Arabiya, memberitakan serangan tersebut dengan nada yang netral, fokus pada konfirmasi Israel dan klaim Houthi tanpa mengeluarkan kecaman. Sikap ini mencerminkan dilema Riyadh, yang meskipun memiliki kepentingan bersama dengan Israel dalam melawan Houthi, juga tidak ingin terlihat terlalu dekat dengan Tel Aviv, terutama di tengah sentimen anti-Israel yang kuat di dunia Arab. Uni Emirat Arab, UEA, yang juga merupakan bagian dari koalisi anti-Houthi, mengambil sikap serupa. Negara-negara Eropa menunjukkan respons yang lebih terpecah. Prancis dan Inggris, yang memiliki kepentingan maritim di Laut Merah dan telah menjadi sasaran serangan Houthi, mengeluarkan pernyataan yang mengkhawatirkan eskalasi tetapi tidak secara eksplisit mengutuk Israel. Seorang diplomat Prancis yang dikutip oleh Agence France-Presse, AFP, menyatakan bahwa penargetan pejabat Houthi, terlepas dari perannya, adalah tindakan yang berisiko yang dapat mengganggu keseimbangan yang sangat rapuh. Sementara itu, Rusia dan Tiongkok, yang seringkali mengambil posisi yang berseberangan dengan AS dan sekutunya, kemungkinan akan menggunakan insiden ini untuk mengecam intervensi asing dan pelanggaran kedaulatan Yaman, meskipun respons resmi dari mereka belum muncul pada saat laporan ini dibuat. Respons internasional ini menggarisbawahi bahwa konflik di Yaman tidak hanya merupakan perang sipil, tetapi juga arena pertempuran proksi yang melibatkan kekuatan regional dan global. Serangan Israel yang menewaskan Al-Rahawi telah menarik perhatian dunia ke Yaman, yang seringkali terlupakan di tengah gejolak Timur Tengah. Reaksi yang terpecah ini juga menunjukkan betapa sulitnya mencapai konsensus untuk menyelesaikan konflik di Yaman, di mana setiap aktor memiliki agenda dan kepentingan yang berbeda. Tanpa tekanan internasional yang bersatu, sulit untuk melihat bagaimana siklus kekerasan di Yaman dapat dihentikan. Kematian Al-Rahawi, dalam konteks ini, tidak hanya menjadi berita utama, tetapi juga menjadi pengingat tragis akan kerapuhan perdamaian di kawasan yang sudah lama menderita ini. Opini oleh nama disamarkan. Serangan udara Israel yang menewaskan Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi, Perdana Menteri Pemerintahan Houthi, di sana telah memicu perdebatan sengit tentang efektivitas strategi penargetan pejabat. Bagi sebagian pihak, tindakan ini adalah demonstrasi kekuatan dan tekad. Namun, bagi yang lain, ini adalah langkah yang berisiko yang justru dapat menjadi bumerang, menguntungkan Houthi secara simbolis dan ideologis. Opini ini akan menganalisis mengapa serangan ini, meskipun terlihat berhasil di permukaan, mungkin gagal mencapai tujuan strategis jangka panjang Israel dan berpotensi memperburuk situasi. Secara militer, penargetan pejabat musuh memiliki dua tujuan utama. Pertama, untuk melumpuhkan rantai komando dan pengambilan keputusan, dan kedua, untuk mengirimkan pesan pencegahan yang kuat. Dalam kasus Al-Rahawi, Israel kemungkinan besar mengincar tujuan kedua. Seperti yang telah dijelaskan dalam laporan sebelumnya,
Peran Al-Rahawi lebih bersifat administratif dan tidak termasuk dalam lingkaran pengambil keputusan militer atau politik inti. Kekuatan sesungguhnya berada di tangan Abdul Malik Al-Houthi dan Mahdi Al-Mashhad. Menargetkan Al-Rahawi, oleh karena itu, tidak akan menghentikan serangan rudal atau drone Houthi terhadap Israel atau kapal-kapal di Laut Merah. Hal ini dikonfirmasi oleh seorang analis militer yang berbicara kepada The Jerusalem Post pada 31 Agustus 2025, yang menyatakan, penghilangan seorang administrator tidak akan berdampak pada operasi lapangan. Houthi memiliki hierarki yang dalam dan akan segera mengisi kekosongan tersebut. Jadi, jika tujuan strategisnya bukan untuk melumpuhkan operasi militer, lantas apa? Jawabannya terletak pada perang psikologis dan propaganda. Israel ingin menunjukkan bahwa tidak ada bagian dari rezim Houthi yang aman. Pesan ini ditujukan tidak hanya kepada kepemimpinan Houthi, tetapi juga kepada rakyat Yaman, yang mungkin lelah dengan perang dan menderita di bawah pemerintahan Houthi. Tujuan Israel mungkin adalah untuk menciptakan keraguan dan ketakutan, berharap dapat memicu ketidakstabilan internal atau bahkan perlawanan rakyat. Namun, sejarah konflik menunjukkan bahwa strategi semacam ini seringkali tidak berhasil melawan kelompok militan dengan ideologi yang kuat. Sebaliknya, hal itu dapat menghasilkan efek yang tidak diinginkan. Alih-alih melemahkan Houthi, serangan ini kemungkinan besar justru akan memperkuat mereka. Houthi kini memiliki seorang martir. Mereka dapat menampilkan Al-Rahawi bukan sebagai seorang birokrat, melainkan sebagai seorang patriot yang gugur dalam perjuangan melawan musuh Zionis. Laporan dari Al-Masirah TV, saluran media Houthi, pada 30 Agustus 2025, segera mengemas kematian Al-Rahawi sebagai kejahatan perang yang dilakukan oleh Israel dan sekutunya. Narasi ini sangat efektif di Yaman, sebuah negara yang memiliki sejarah panjang perlawanan terhadap intervensi asing. Kematian Al-Rahawi dapat digunakan sebagai alat rekrutmen yang kuat, menarik pemuda yang termotivasi oleh ideologi anti-Israel dan solidaritas dengan Palestina. Lebih dari itu, serangan ini memberikan justifikasi moral kepada Houthi untuk meningkatkan serangan mereka. Houthi telah menyatakan bahwa serangan mereka terhadap Israel adalah sebagai respons terhadap perang di Gaza. Sekarang, dengan kematian Al-Rahawi, mereka memiliki alasan baru untuk membalas, memperluas jangkauan dan frekuensi serangan mereka di Laut Merah dan sekitarnya. Ini menciptakan siklus kekerasan yang lebih berbahaya, di mana setiap serangan balasan dari salah satu pihak memicu respons yang lebih brutal dari pihak lain. Siklus ini tidak hanya membahayakan keamanan regional, tetapi juga mengancam jalur pelayaran internasional yang penting. Dari sudut pandang hukum dan etika, penargetan seorang pejabat sipil juga merupakan langkah yang sangat kontroversial. Meskipun Israel mungkin berpendapat bahwa Al-Rahawi adalah bagian dari rezim teroris, banyak ahli hukum internasional akan berpendapat bahwa penargetan non-kombatan adalah pelanggaran hukum perang. Amnesty International, dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada 1 September, mengecam serangan yang tidak proporsional dan tidak sah yang menewaskan pejabat sipil dan warga Yaman lainnya. Tuntutan hukum dan penyelidikan di masa depan bisa saja diajukan, yang dapat merusak citra internasional Israel dan menempatkannya di bawah tekanan diplomatik yang lebih besar. Pada akhirnya, efektivitas serangan ini harus diukur bukan dari keberhasilan taktisnya, melainkan dari dampaknya terhadap tujuan strategis Israel. Jika tujuannya adalah untuk menghentikan serangan Houthi dan melemahkan kelompok tersebut, maka serangan ini kemungkinan besar akan gagal. Sebaliknya, ia telah memberikan Houthi alat propaganda baru, memicu gelombang kemarahan, dan membenarkan eskalasi lebih lanjut. Israel telah menunjukkan bahwa mereka memiliki jangkauan militer yang luar biasa, tetapi pertanyaan besarnya adalah apakah penggunaan kekuatan ini, dalam kasus ini, adalah kebijakan yang bijaksana. Dalam pusaran konflik yang kompleks ini, kekuatan militer saja tidak cukup untuk memenangkan hati dan pikiran. Dalam kasus Al-Rahawi, Israel mungkin telah memenangkan satu pertempuran, tetapi berisiko kehilangan perang yang lebih besar. Tehran, Iran. Serangan Israel yang menewaskan Perdana Menteri Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi di sana tidak bisa dilihat sebagai peristiwa yang terisolasi. Insiden ini merupakan salah satu episode paling signifikan dalam perang dalam bayangan yang lebih besar antara Iran dan Israel, dengan Yaman berfungsi sebagai salah satu medan pertempuran proksi yang paling penting. Analisis ini akan menguraikan bagaimana Houthi menjadi proksi kunci bagi Iran, mengapa Israel menargetkan mereka, dan bagaimana kematian Al-Rahawi memperburuk dinamika konflik yang sudah kompleks di kawasan tersebut.
keterlibatan Iran di Yaman bukanlah hal baru. Sejak Houthi bangkit sebagai kekuatan politik dan militer pada awal 2000-an, Iran telah memberikan dukungan ideologis, finansial, dan militer yang signifikan. Teheran melihat Houthi sebagai bagian dari poros perlawanan yang lebih besar, yang mencakup Hizbullah di Lebanon, rezim Bashar al-Assad di Suriah, dan berbagai milisi di Irak. Tujuan utama Iran adalah menciptakan jaringan sekutu yang dapat digunakan untuk menantang dominasi Amerika Serikat dan Israel di Timur Tengah, serta untuk mengamankan pengaruhnya di Laut Merah, salah satu jalur pelayaran paling vital di dunia. Laporan dari Council on Foreign Relations pada April 2025 menyebutkan bahwa Iran telah meningkatkan pasokan senjata canggih, termasuk rudal balistik dan drone, kepada Houthi sejak dimulainya perang di Gaza. Bagi Israel, kehadiran Houthi di Yaman merupakan ancaman yang nyata dan langsung. Meskipun jarak geografis yang jauh, Houthi telah menunjukkan kemampuannya untuk meluncurkan rudal dan drone yang dapat mencapai Eilat, sebuah kota pelabuhan strategis di selatan Israel. Serangan-serangan ini, yang telah dilakukan Houthi secara berulang sejak pecahnya perang Israel-Hamas, dipandang oleh Israel sebagai tindakan agresi yang disponsori oleh Iran. Houthi, dalam pernyataannya yang sering dikutip oleh Al Jazeera, mengklaim bahwa serangan ini adalah sebagai solidaritas terhadap rakyat Palestina. Namun, bagi Tel Aviv, motifnya tidak penting. Yang penting adalah bahwa musuh yang didukung Iran kini memiliki kemampuan untuk menyerang mereka dari selatan. Penargetan Al-Rahawi, meskipun perannya bersifat administratif, adalah bagian dari strategi yang lebih luas dari Israel untuk menyerang proksi Iran. Israel secara rutin melakukan serangan udara di Suriah untuk menargetkan milisi yang didukung Iran dan pengiriman senjata. Mereka juga terlibat dalam operasi rahasia di Lebanon dan bahkan di Iran sendiri. Menargetkan Houthi di Yaman adalah perpanjangan logis dari kebijakan ini. Ini adalah cara Israel untuk mengirimkan pesan kepada Iran bahwa tidak ada tempat yang aman bagi proksi mereka, dan bahwa Israel akan melakukan apapun yang diperlukan untuk menetralkan ancaman, dimanapun asalnya. Seorang mantan pejabat intelijen Israel, yang berbicara kepada The Wall Street Journal dengan syarat anonim, menyatakan, "Kami tidak lagi bisa membiarkan ancaman berkembang di perbatasan kami. Kami harus menyerang akar masalahnya, dan akarnya ada di Iran." Kematian Al-Rahawi memperburuk dinamika konflik ini dalam beberapa cara. Pertama, ini menunjukkan bahwa Israel kini secara terbuka dan agresif menargetkan kepemimpinan sipil Houthi. Hal ini membuka babak baru dalam konflik, di mana garis antara kombatan dan non-kombatan menjadi semakin kabur. Kedua, insiden ini dapat memprovokasi respons yang lebih kuat dari Houthi dan Iran. Houthi kemungkinan besar akan meningkatkan serangan rudal dan drone mereka terhadap Israel dan kapal-kapal dagang di Laut Merah sebagai balasan. Iran, pada gilirannya, mungkin akan meningkatkan dukungan mereka kepada Houthi, mengirimkan lebih banyak senjata canggih atau bahkan penasihat militer. Serangan di sana juga menempatkan koalisi pimpinan AS dalam posisi yang sulit. Meskipun AS berbagi kekhawatiran yang sama dengan Israel tentang ancaman Houthi di Laut Merah, mereka juga ingin menghindari eskalasi yang tidak terkendali yang dapat menyeret mereka ke dalam perang regional yang lebih besar. Sikap diam AS dalam menanggapi serangan Israel terhadap Al-Rahawi, seperti yang diungkapkan oleh Reuters, menunjukkan dilema ini. Di satu sisi, mereka ingin mendukung sekutu mereka, tetapi di sisi lain, mereka khawatir serangan semacam itu dapat mengacaukan upaya untuk mencapai stabilitas. Pada akhirnya, perang proksi di Yaman bukanlah tentang Yaman semata. Ini adalah medan di mana Iran dan Israel, dua kekuatan regional yang paling kuat, berjuang untuk supremasi dan pengaruh. Houthi hanyalah pion dalam permainan catur yang jauh lebih besar. Kematian Al-Rahawi adalah pengingat tragis bahwa dampak konflik ini meluas jauh melampaui perbatasan Israel dan Yaman. Ini adalah peringatan bagi semua pihak bahwa ketegangan regional kini telah mencapai tingkat yang sangat berbahaya, di mana setiap langkah dapat memicu reaksi berantai yang tidak terkendali. Solusi untuk konflik ini tidak dapat ditemukan di Yaman saja, melainkan harus melibatkan penyelesaian ketegangan yang lebih luas antara Iran dan Israel, yang saat ini tampaknya tidak mungkin terjadi. Aden, Yaman, serangan udara Israel yang menewaskan Perdana Menteri Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi di sana, tidak dapat dilepaskan dari konteks serangan Houthi yang terus-menerus terhadap kapal-kapal di Laut Merah dan Teluk Aden. Tindakan Houthi ini telah memicu krisis maritim global, mengganggu jalur perdagangan vital, dan menempatkan mereka dalam konflik langsung dengan koalisi militer pimpinan AS.
Laporan khusus ini akan mengupas tuntas mengapa Houthi menargetkan pelayaran, dampak ekonomi dari serangan mereka, dan respons militer yang telah dilancarkan oleh kekuatan global. Sejak dimulainya perang Israel-Hamas pada 7 Oktober 2023, kelompok Houthi secara terbuka menyatakan solidaritas mereka dengan rakyat Palestina. Mereka menganggap diri mereka sebagai bagian dari poros perlawanan yang lebih besar terhadap Israel dan Amerika Serikat. Sebagai bentuk dukungan, mereka mulai menargetkan kapal-kapal yang mereka klaim berafiliasi dengan Israel di Laut Merah dan Bab el-Mandeb, sebuah selat sempit yang merupakan pintu gerbang keterusan Suez. Namun, dengan cepat, serangan mereka meluas ke kapal-kapal dagang dari berbagai negara, termasuk kapal-kapal yang tidak memiliki hubungan langsung dengan Israel. Mereka menggunakan rudal anti-kapal, drone bunuh diri, dan bahkan perahu-perahu kecil yang dioperasikan dari pelabuhan seperti Hodeida. Aksi Houthi ini dengan cepat menimbulkan dampak yang signifikan terhadap perdagangan global. Laut Merah adalah salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, yang menghubungkan Asia dan Eropa melalui terusan Suez. Sekitar 12% dari volume perdagangan global melewati jalur ini. Serangan Houthi memaksa banyak perusahaan pelayaran besar, termasuk Maersk dan Mediterranean Shipping Company, MSC, untuk mengalihkan rute kapal mereka. Mereka kini memilih jalur yang jauh lebih panjang, mengitari Tanjung Harapan di ujung selatan Afrika. Perubahan rute ini menambahkan ribuan mil perjalanan, memperpanjang waktu pengiriman hingga 2 minggu, dan meningkatkan biaya bahan bakar secara signifikan. Akibatnya, biaya pengiriman global melonjak tajam, yang pada gilirannya memicu kenaikan harga barang-barang konsumsi di seluruh dunia. Sebuah analisis dari Bloomberg pada 29 Agustus 2025, memperkirakan bahwa biaya pengiriman kontainer dari Asia ke Eropa telah naik lebih dari 500% sejak dimulainya serangan Houthi. Serangan Houthi tidak hanya berdampak pada ekonomi, tetapi juga memicu respons militer internasional. Menanggapi ancaman ini, Amerika Serikat membentuk Operasi Penjaga Kemakmuran, Operation Prosperity Guardian, sebuah koalisi maritim yang melibatkan puluhan negara untuk melindungi jalur pelayaran di Laut Merah. Angkatan Laut AS dan Inggris, khususnya, telah secara aktif mencegat rudal dan drone Houthi. Namun, upaya ini tidak sepenuhnya berhasil. Houthi terus melancarkan serangan, memaksa koalisi untuk melancarkan serangan balasan yang ditujukan pada sasaran-sasaran militer Houthi di daratan Yaman. Serangan-serangan ini, yang menargetkan lokasi peluncuran rudal, gudang senjata, dan fasilitas radar, dipandang sebagai cara untuk melemahkan kemampuan ofensif Houthi. Serangan Israel yang menewaskan Al-Rahawi, meskipun tidak secara langsung terkait dengan Operasi Penjaga Kemakmuran, harus dilihat dalam konteks upaya yang lebih luas untuk menekan Houthi. Bagi Israel, Houthi bukan hanya sekadar mengganggu perdagangan, tetapi juga merupakan ancaman militer langsung terhadap kedaulatan mereka. Houthi telah menembakkan rudal ke arah Eilat, dan meskipun sebagian besar berhasil dicegat oleh sistem pertahanan Iron Dome dan Arrow Israel, potensi bahayanya tidak dapat diabaikan. Serangan di sana menunjukkan bahwa Israel tidak hanya akan menunggu ancaman datang, tetapi juga akan menetralkan kepemimpinan Houthi dimanapun mereka berada. Hal ini sejalan dengan strategi yang lebih luas dari Israel untuk melawan proksi Iran di berbagai front. Pada dasarnya, ancaman Houthi terhadap pelayaran di Laut Merah telah mengubah mereka dari kelompok pemberontak lokal menjadi aktor dengan implikasi global. Mereka telah berhasil menarik perhatian dunia terhadap konflik di Yaman dan krisis kemanusiaan yang sedang berlangsung. Namun, langkah ini datang dengan konsekuensi besar. Mereka kini menjadi sasaran langsung dari kekuatan militer paling canggih di dunia. Kematian Al-Rahawi adalah pengingat yang tragis akan risiko yang mereka hadapi. Di sisi lain, hal ini juga dapat memperkuat tekad mereka, karena mereka akan melihat serangan ini sebagai pembenaran untuk terus berjuang melawan agresi asing. Laporan dari Washington Institute pada 31 Agustus 2025 menyimpulkan bahwa, selama perang di Gaza berlanjut, Houthi akan terus melihat diri mereka sebagai pejuang yang sah dalam perang regional, dan akan terus menargetkan pelayaran. Serangan militer terhadap mereka mungkin akan meredam kemampuan mereka untuk sementara, tetapi tidak akan menghentikan motivasi mereka. Sana, Yaman. Kematian Ahmed Khaleb Nasser Al-Rahawi, yang menjabat sebagai Perdana Menteri di pemerintahan Houthi, dalam serangan udara Israel telah mengukuhkan sikap keras kelompok tersebut dan memperkuat tekad mereka untuk melanjutkan perjuangan. Alih-alih melunak atau mencari jalur deeskalasi, kepemimpinan Houthi telah bersumpah untuk membalas dendam. Respons mereka tidak hanya terlihat dalam retorika yang membakar,
tetapi juga dalam persiapan untuk aksi-aksi militer yang lebih besar, yang menunjukkan bahwa insiden ini telah menyuntikkan motivasi baru ke dalam perlawanan mereka. Dalam pidato yang disiarkan secara nasional oleh Al-Masirah TV pada hari Minggu, 1 September 2025, pemimpin spiritual Houthi, Abdul Malik Al-Houthi, menyampaikan duka cita atas kematian Al-Rahawi dan para pejabat lainnya. Namun, pidatonya jauh dari nada perdamaian. Ia menggambarkan serangan Israel sebagai kejahatan pengecut dan barbar, dan bersumpah bahwa darah para syuhada tidak akan tumpah sia-sia. Musuh-musuh kita, Zionis dan sekutu mereka, harus tahu bahwa setiap tetes darah yang tumpah akan dibalas dengan 1000 kali lipat, kata Abdul Malik Al-Houthi. Serangan ini hanya akan memperkuat tekad kita untuk melanjutkan perjuangan kita, sampai kemenangan tiba. Pernyataan ini jelas menunjukkan bahwa Houthi tidak akan mundur. Mereka akan menggunakan insiden ini sebagai pembenaran untuk meningkatkan agresi mereka terhadap target-target yang dianggap bersekutu dengan Israel. Respons Houthi juga terlihat di lapangan. Sumber-sumber militer yang beroperasi di wilayah yang dikuasai Houthi, yang berbicara kepada Yemeni Press Agency, melaporkan adanya peningkatan kesiapan tempur. Unit-unit roket dan drone telah diaktifkan, dan pasukan Houthi telah diposisikan ulang di dekat lokasi-lokasi strategis. Ada kekhawatiran yang meluas bahwa Houthi mungkin akan meluncurkan gelombang serangan baru yang lebih intensif ke arah Israel, sebagai balasan atas penargetan terhadap kepemimpinan mereka. Serangan ini tidak hanya akan bersifat simbolis, tetapi juga bisa lebih terencana dan terkoordinasi. Seorang komandan Houthi yang enggan disebutkan namanya menyatakan, "Kami tidak akan hanya menembakkan rudal ke arah laut. Kami akan menargetkan jantung musuh, dimanapun mereka berada." Selain itu, Houthi juga kemungkinan akan menggunakan insiden ini untuk memobilisasi massa secara lebih efektif. Kematian seorang Perdana Menteri, bahkan yang perannya lebih bersifat administratif, adalah alat propaganda yang sangat kuat. Media yang dikendalikan Houthi telah membanjiri saluran komunikasi dengan gambar-gambar Al-Rahawi dan para korban lainnya, menampilkannya sebagai pahlawan nasional yang gugur dalam membela Yaman. Kampanye propaganda ini bertujuan untuk membangkitkan kemarahan rakyat terhadap Israel dan sekutunya, dan untuk mendorong lebih banyak pemuda untuk bergabung dengan barisan Houthi. Sebuah laporan dari Associated Press pada 29 Agustus 2025 mencatat bahwa upacara pemakaman massal yang diselenggarakan di sana menarik puluhan ribu orang yang meneriakan slogan-slogan anti-Amerika dan anti-Israel, sebuah indikasi jelas tentang sentimen yang mendidih di kalangan publik. Sikap Houthi juga akan mempengaruhi negosiasi dan upaya diplomatik di masa depan. Serangan ini secara efektif merusak kredibilitas PBB dan negara-negara yang mencoba memediasi konflik. Houthi kini memiliki alasan untuk menjadi lebih tidak fleksibel dalam perundingan, menuntut konsesi yang lebih besar atau bahkan menolak untuk bernegosiasi sama sekali selama Israel terus melakukan serangan. Mereka akan berargumen bahwa tidak ada gunanya berunding dengan pihak yang tidak menghormati kedaulatan mereka dan yang secara terang-terangan menargetkan pejabat sipil. Hal ini menempatkan mediator PBB dalam posisi yang sangat sulit, karena mereka tidak memiliki leverage untuk mengendalikan tindakan Israel. Di sisi lain, respons Houthi juga akan mengirimkan pesan yang jelas kepada sekutu mereka, terutama Iran. Dengan membalas dendam secara agresif, Houthi akan menunjukkan bahwa mereka adalah mitra yang dapat diandalkan dan berani, yang siap untuk mengambil risiko besar demi tujuan bersama. Ini dapat mendorong Iran untuk meningkatkan dukungan mereka, baik dalam hal pendanaan maupun pasokan senjata, yang pada akhirnya akan memperkuat kemampuan Houthi untuk melancarkan serangan yang lebih canggih di masa depan. Seorang analis keamanan regional, yang berbicara kepada CNN pada 31 Agustus 2025, menyatakan bahwa kematian Al-Rahawi adalah undangan terbuka bagi Iran untuk campur tangan lebih dalam. Houthi kini memiliki justifikasi untuk meminta lebih banyak dukungan, dan Iran akan dengan senang hati memberikannya. Secara keseluruhan, kematian Al-Rahawi, alih-alih menjadi pukulan telak yang melemahkan Houthi, tampaknya telah menjadi katalisator bagi eskalasi lebih lanjut. Houthi telah memilih untuk menanggapi serangan ini dengan cara yang paling keras, bersumpah untuk membalas dendam dan meningkatkan perjuangan mereka. Sikap ini tidak hanya akan berdampak pada hubungan mereka dengan Israel dan koalisi pimpinan AS, tetapi juga akan membentuk masa depan konflik di Yaman, menjadikannya lebih rumit dan berbahaya dari sebelumnya. Dunia harus bersiap untuk melihat babak baru dalam konflik ini, di mana kekerasan dan ketidakpastian akan menjadi norma. Yerusalem, Israel menyusul pengumuman Houthi tentang kematian Perdana Menteri Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi,
Militer Israel, IDF, merilis pernyataan resmi yang, meskipun ringkas, memberikan justifikasi kuat atas serangan udara di sana. Respons ini adalah bagian dari strategi komunikasi yang cermat, yang bertujuan untuk menguatkan narasi Israel tentang perlunya operasi militer di Yaman, sambil tetap menjaga kerahasiaan operasional. Laporan ini akan menganalisis pesan-pesan kunci dari respons Israel, implikasi militernya, dan bagaimana hal itu ditempatkan dalam strategi keamanan nasional yang lebih luas. Dalam pernyataan yang diterbitkan oleh kantor berita Gulf News pada 30 Agustus 2025, juru bicara militer Israel mengonfirmasi bahwa mereka telah melakukan serangan yang tepat terhadap target militer rezim Houthi di wilayah Sana, Yaman. Pernyataan ini secara eksplisit menghindari penyebutan nama Al-Rahawi, tetapi timing dan lokasi serangan menunjukkan bahwa Israel mengakui targetnya adalah bagian dari kepemimpinan Houthi. Penggunaan frasa, target militer rezim Houthi, adalah poin penting. Dengan mengkategorikan pejabat pemerintahan Houthi, termasuk yang memiliki peran administratif, sebagai target militer, Israel berusaha menempatkan tindakannya dalam kerangka hukum perang, di mana penargetan kombatan atau mereka yang secara langsung mendukung upaya perang musuh adalah sah. Seorang mantan perwira intelijen Israel yang berbicara kepada The Times of Israel pada 1 September 2025, menjelaskan bahwa Houthi bukan sekadar kelompok pemberontak, mereka adalah rezim yang memerintah dengan kekuasaan militer dan politik. Setiap pejabat di dalam rezim ini, bahkan yang terlihat sipil, berkontribusi pada kemampuan mereka untuk melancarkan serangan terhadap kami. Al-Rahawi, sebagai Perdana Menteri, adalah bagian dari mesin perang mereka, meskipun perannya bukan di garis depan. Justifikasi ini adalah inti dari respons Israel. Mereka menolak adanya pemisahan tegas antara sayap militer dan sipil dalam struktur Houthi, dan menganggap seluruh entitas sebagai target yang valid. Respons Israel juga menunjukkan tingkat intelijen yang luar biasa. Kemampuan untuk menembus wilayah udara Yaman, yang merupakan benteng Houthi, dan menargetkan sebuah pertemuan penting di jantung ibu kota, adalah demonstrasi kekuatan dan kemampuan teknologi. Laporan investigasi sebelumnya mengindikasikan bahwa serangan ini kemungkinan besar menggunakan data dari berbagai sumber intelijen. Hal ini memberikan pesan yang jelas kepada Houthi, kami tahu di mana Anda berada dan apa yang Anda lakukan. Kematian Al-Rahawi, terlepas dari perannya, adalah bukti nyata dari jangkauan militer Israel. Sebuah analisis dari Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv, yang diterbitkan pada 2 September 2025, menyoroti bahwa serangan ini menunjukkan pergeseran dari sekadar pertahanan pasif menjadi penangkalan aktif. Israel tidak lagi hanya menunggu rudal Houthi datang, tetapi mengambil inisiatif untuk menetralkan ancaman di sumbernya. Namun, di balik pernyataan resmi, ada kehati-hatian yang jelas dalam respons Israel. Mereka tidak menggembar-gemborkan serangan ini atau mengeluarkan ancaman lebih lanjut. Ini menunjukkan bahwa Israel memahami risiko eskalasi. Tujuan mereka adalah mengirimkan sinyal yang kuat kepada Houthi dan Iran tanpa memprovokasi perang regional skala penuh. Mereka ingin Houthi memahami konsekuensi dari tindakan mereka tanpa memberikan alasan bagi Houthi untuk melancarkan serangan balasan yang tidak proporsional. Pernyataan yang ringkas dan fokus pada aspek militer adalah bagian dari strategi ini, yang bertujuan untuk membatasi ruang lingkup konflik dan mengendalikannya. Meskipun demikian, respons Israel telah memicu perdebatan di dalam negeri. Para kritikus berpendapat bahwa penargetan pejabat sipil, meskipun dikategorikan sebagai militer, bisa menjadi preseden berbahaya yang dapat memicu eskalasi yang tidak diinginkan. Mereka juga khawatir bahwa insiden ini dapat merusak citra internasional Israel dan memberikan amunisi baru bagi para pengkritik mereka. Namun, sebagian besar masyarakat Israel mendukung tindakan ini, melihatnya sebagai bagian dari perjuangan yang sah untuk mempertahankan diri dari ancaman yang didukung Iran. Sebuah jajak pendapat yang dilakukan oleh Israel Democracy Institute, IDI, pada 1 September 2025, menunjukkan bahwa lebih dari 70% responden setuju dengan kebijakan pemerintah untuk menargetkan kepemimpinan Houthi sebagai respons terhadap serangan rudal. Secara keseluruhan, respons militer Israel terhadap kematian Al-Rahawi adalah tindakan yang terukur namun tegas. Mereka telah mengkonfirmasi operasi mereka, memberikan justifikasi yang mereka yakini sah, dan menunjukkan kemampuan intelijen dan militer mereka. Namun, di balik itu, ada pemahaman yang jelas tentang risiko yang terlibat. Serangan ini adalah bagian dari perang dalam bayangan yang lebih besar,
di mana setiap langkah diambil dengan hati-hati dan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap keseimbangan kekuasaan regional yang rapuh. Respon Israel tidak hanya ditujukan kepada Houthi, tetapi juga kepada Iran, sekutu regional mereka, dan komunitas internasional, menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengambil tindakan dimanapun diperlukan untuk melindungi keamanan nasional mereka. Sana, Yaman, serangan udara Israel yang menewaskan Perdana Menteri Ahmed Khaled Nasser al-Rahawi, adalah peristiwa terbaru dalam sebuah konflik yang telah berlangsung selama lebih dari 1 dekade. Memahami kematiannya membutuhkan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah kompleks konflik di Yaman. Dari perang saudara yang berlarut-larut hingga intervensi kekuatan regional dan global, setiap peristiwa yang terjadi saat ini adalah akibat langsung dari masa lalu yang penuh gejolak. Laporan kilas balik ini akan menelusuri akar konflik, peran aktor-aktor utama, dan bagaimana Houthi bangkit dari kelompok pemberontak menjadi kekuatan yang menguasai ibu kota. Akar konflik di Yaman dapat ditelusuri kembali ke unifikasi Yaman Utara dan Yaman Selatan pada tahun 1990. Namun, persatuan ini rapuh, dan ketegangan politik, kesukuan, dan ekonomi terus membayangi. Di utara, gerakan Houthi, yang secara resmi dikenal sebagai Ansar Allah, muncul pada tahun 1990-an sebagai gerakan kebangkitan Syiah Zaidi, menentang apa yang mereka lihat sebagai korupsi dan pengaruh ekstremisme Sunni yang didukung oleh Arab Saudi. Pemimpin mereka, Hussein Badreddin al-Houthi, mengorganisir pengikutnya dan menantang pemerintah pusat di sana. Pemberontakan bersenjata pertama meletus pada tahun 2004, yang berujung pada kematian Hussein al-Houthi. Namun, gerakan ini tidak mati. Sebaliknya, dipimpin oleh saudaranya, Abdul Malik al-Houthi, mereka menjadi lebih militan dan terorganisir. Peristiwa penting berikutnya terjadi pada tahun 2011, saat Arab Spring menyapu Timur Tengah. Di Yaman, demonstrasi besar-besaran menuntut pengunduran diri Presiden Ali Abdullah Saleh, yang telah berkuasa selama lebih dari 30 tahun. Saleh akhirnya mundur pada tahun 2012 dan digantikan oleh wakilnya, ABD Rabbu Mansur Hadi. Namun, pemerintahan Hadi lemah dan tidak mampu mengatasi tantangan politik dan keamanan. Di tengah kekacauan ini, Houthi memanfaatkan situasi. Pada tahun 2014, mereka melancarkan serangan besar-besaran dan berhasil menguasai ibu kota, Sana. Mereka kemudian membentuk pemerintahan bayangan, menempatkan Hadi dalam tahanan rumah, dan memaksa dia melarikan diri ke Aden. Pengambil alihan Houthi atas Sana pada tahun 2014 adalah titik balik yang memicu intervensi regional. Arab Saudi, yang telah lama melihat Houthi sebagai ancaman langsung di perbatasan selatannya dan sebagai proksi Iran, membentuk koalisi militer pada Maret 2015, yang juga didukung oleh Uni Emirat Arab dan kekuatan regional lainnya. Tujuan koalisi adalah untuk mengembalikan pemerintahan Hadi ke sana dan melemahkan Houthi. Namun, 8 tahun kemudian, perang ini telah berubah menjadi konflik yang berlarut-larut. Koalisi pimpinan Saudi melancarkan ribuan serangan udara, yang menewaskan puluhan ribu warga sipil dan memicu krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Serangan udara ini seringkali mengenai pasar, rumah sakit, dan acara pernikahan, yang memicu kecaman internasional yang meluas. Laporan dari Human Rights Watch pada Mei 2025 menyebutkan bahwa koalisi pimpinan Saudi telah melakukan lebih dari 1.000 serangan udara yang tidak proporsional dan sembarangan, yang merupakan pelanggaran serius terhadap hukum perang. Di tengah kekacauan ini, peran Iran menjadi semakin signifikan. Teheran mulai memberikan dukungan yang lebih besar kepada Houthi, termasuk pelatihan, intelijen, dan pasokan rudal balistik serta drone canggih. Dukungan ini memungkinkan Houthi untuk melancarkan serangan balasan yang kuat terhadap Arab Saudi dan, yang terbaru, terhadap Israel. Houthi, yang awalnya tidak memiliki kemampuan militer yang canggih, kini menjadi kekuatan yang mampu menantang dua kekuatan militer terkuat di kawasan. Hubungan Houthi-Iran ini menjadi perhatian utama Israel. Israel melihat Houthi sebagai lengan Iran yang dapat digunakan untuk menyerang mereka dari jarak jauh, sebuah ancaman yang sebelumnya tidak ada. Sebuah analisis dari Institute for International Studies, IS, pada Juni 2025 menyatakan bahwa Houthi telah menjadi proksi paling penting bagi Iran dalam skema regional mereka untuk melawan pengaruh Israel dan Amerika Serikat. Pada dasarnya, konflik di Yaman kini tidak lagi hanya tentang Houthi versus pemerintah Hadi atau Houthi versus koalisi pimpinan Saudi. Ini telah bermetamorfosis menjadi bagian dari konflik yang lebih besar antara Iran di satu sisi, dan Israel serta Arab Saudi di sisi lain. Kematian al-Rahawi adalah contoh nyata dari bagaimana
perang dalam bayangan, ini telah meluas ke Yaman. Sejarah konflik ini menunjukkan bahwa tidak ada solusi militer yang mudah. Upaya damai yang dimediasi oleh PBB, seperti Perjanjian Stockholm pada 2018, telah berulang kali gagal. Rakyat Yaman, yang telah menderita akibat kelaparan, penyakit, dan kekerasan, kini harus menghadapi babak baru yang lebih berbahaya dalam konflik mereka, di mana mereka menjadi korban dari pertarungan kekuatan regional yang lebih besar. Washington, D.C., Amerika Serikat. Kematian Ahmed Khaleb Nasser al-Rahawi, Perdana Menteri Pemerintahan Houthi, dalam serangan udara Israel di sana telah memunculkan kembali pertanyaan penting mengenai nasib kesepakatan rahasia yang konon telah dicapai antara pemerintahan Trump dan Houthi pada bulan Mei 2025. Kesepakatan yang kontroversial ini, yang dilaporkan bertujuan untuk menghentikan serangan udara dengan imbalan penghentian serangan Houthi terhadap kapal-kapal dagang, kini tampaknya berada di ambang kehancuran. Analisis ini akan mengupas tuntas mengapa kesepakatan ini rapuh sejak awal, bagaimana serangan Israel telah merusaknya, dan apa implikasinya bagi diplomasi di Yaman. Laporan pertama mengenai kesepakatan ini muncul pada bulan Mei 2025 dari media yang dekat dengan Partai Republik dan sumber-sumber yang dekat dengan pemerintahan Trump. Menurut laporan-laporan ini, tim diplomatik yang dikirim oleh Trump, yang berambisi untuk menunjukkan pencapaian diplomatik besar menjelang pemilihan, berhasil mencapai pemahaman dengan Houthi. Inti dari kesepahaman itu adalah Houthi akan menghentikan serangan mereka terhadap kapal-kapal dagang di Laut Merah dan Teluk Aden, dan sebagai imbalannya, Amerika Serikat akan mendorong Arab Saudi untuk menghentikan serangan udara di Yaman. Sebuah artikel dari Axios pada 27 Mei 2025, mengutip seorang pejabat senior AS yang menyatakan bahwa, ini adalah terobosan yang signifikan yang dapat membawa perdamaian ke Yaman dan melindungi jalur pelayaran global. Namun, klaim ini dengan cepat dibantah. Houthi, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Al Masirah TV pada 28 Mei 2025, menegaskan bahwa kesepakatan itu tidak mencakup penghentian serangan ke target yang mereka anggap bersekutu dengan Israel. Pernyataan ini menunjukkan adanya kesenjangan fundamental dalam pemahaman kedua belah pihak. Bagi Houthi, serangan terhadap Israel dan sekutunya adalah bagian dari ideologi mereka dan perang suci mereka untuk membela Palestina. Mereka bersedia menghentikan serangan terhadap kapal-kapal komersial yang tidak terkait dengan konflik, tetapi mereka tidak akan menghentikan serangan terhadap target yang mereka anggap sebagai bagian dari agresi Zionis. Perbedaan ini membuat kesepakatan itu cacat sejak awal, karena gagal mengatasi akar penyebab tindakan Houthi. Kematian al-Rahawi dalam serangan Israel kini secara efektif telah memusnahkan sisa-sisa kredibilitas dari kesepakatan tersebut. Bagi Houthi, insiden ini adalah bukti nyata bahwa pihak lain tidak dapat dipercaya. Mereka mungkin melihat penargetan al-Rahawi yang terjadi setelah pengumuman kesepakatan sebagai pengkhianatan. Mengapa Houthi harus menghormati kesepakatan dengan Amerika Serikat jika Israel, sekutu terdekat AS, terus melancarkan serangan mematikan terhadap kepemimpinan mereka? Seorang analis politik Yaman, yang berbicara kepada CNN pada 31 Agustus 2025, menyatakan, serangan Israel adalah paku terakhir di peti mati kesepakatan itu. Houthi sekarang memiliki alasan yang sah untuk mengatakan bahwa mereka tidak dapat mempercayai siapapun di pihak lain, dan mereka akan membalas dengan lebih keras. Implikasi dari kegagalan kesepakatan ini sangat luas. Pertama, ini akan membuat upaya diplomatik di masa depan menjadi jauh lebih sulit. Mediator seperti PBB akan kesulitan untuk membangun kembali kepercayaan dengan Houthi. Houthi kini memiliki alasan untuk menjadi lebih tidak fleksibel dalam perundingan, menuntut jaminan keamanan yang lebih besar atau bahkan menolak untuk berpartisipasi sama sekali. Sikap ini akan memperpanjang konflik dan menjauhkan prospek perdamaian. Kedua, kegagalan kesepakatan ini akan memperkuat faksi-faksi garis keras di dalam Houthi yang selalu skeptis terhadap negosiasi dengan musuh. Mereka akan berargumen bahwa satu-satunya cara untuk mencapai keamanan adalah melalui kekuatan militer, bukan diplomasi. Selain itu, kegagalan kesepakatan ini juga merupakan pukulan telak bagi pemerintahan Trump dan ambisinya untuk menjadi juru damai global. Meskipun laporan kesepakatan itu dirilis oleh media yang mendukungnya, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kesepakatan tersebut tidak pernah benar-benar berlaku. Ini menyoroti kesulitan dan risiko yang melekat dalam bernegosiasi dengan kelompok-kelompok non-negara yang sangat ideologis seperti Houthi. Mereka tidak dapat diperlakukan seperti negara-negara yang berdaulat, karena motif mereka lebih sering didorong oleh keyakinan dan perlawanan,
bukan hanya oleh kepentingan politik atau ekonomi. Laporan dari Council on Foreign Relations pada 1 September 2025 menyimpulkan bahwa kesepakatan Trump-Houthi adalah studi kasus tentang bagaimana pendekatan diplomatik yang tergesa-gesa dapat gagal ketika tidak memahami dinamika dan ideologi kelompok yang terlibat. Pada akhirnya, kematian Al-Rahawi adalah pengingat yang menyakitkan bahwa konflik di Yaman tidak dapat diselesaikan melalui perjanjian sepotong-sepotong. Ini adalah perang yang terkait erat dengan gejolak yang lebih besar di Timur Tengah. Selama perang Israel-Hamas berlanjut dan ketegangan antara Iran dan Israel memanas, Houthi akan terus melihat diri mereka sebagai bagian dari perang yang lebih besar dan akan menolak untuk menghentikan serangan mereka. Kesepakatan Trump-Houthi, yang kini efektif mati, adalah bukti nyata bahwa perdamaian di Yaman tidak akan datang sampai konflik regional yang lebih besar dapat diselesaikan. Sana, Yaman, kematian Perdana Menteri Ahmed Khaled Nasser Al-Rahawi dalam serangan udara Israel tidak hanya menjadi peristiwa yang mengguncang dalam konflik yang sudah berlarut-larut, tetapi juga menjadi titik balik yang mengancam stabilitas Yaman dalam jangka panjang. Analisis ini akan mengupas bagaimana insiden ini memengaruhi prospek perdamaian, dan apa saja skenario yang mungkin terjadi ke depan. Jalan menuju stabilitas di Yaman kini tampak lebih terjal dari sebelumnya, dengan ketegangan regional dan dinamika internal yang semakin kompleks. Dampak jangka panjang pertama dari insiden ini adalah kemerosotan prospek perdamaian. Upaya mediasi yang dipimpin oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB, dan negara-negara regional telah berulang kali terhambat oleh kurangnya kepercayaan antara pihak-pihak yang bertikai. Serangan yang menewaskan Al-Rahawi telah merusak sisa-sisa kepercayaan yang ada. Houthi kini memiliki alasan kuat untuk menolak negosiasi atau setidaknya menuntut konsesi yang lebih besar. Mereka dapat berargumen bahwa tidak ada gunanya berunding dengan pihak yang secara terang-terangan menargetkan kepemimpinan sipil mereka. Seorang diplomat PBB yang terlibat dalam perundingan, yang berbicara dengan syarat anonim kepada The Guardian pada 2 September 2025, mengungkapkan keprihatinannya bahwa serangan ini telah membuat Houthi lebih tidak fleksibel. Mereka akan menuntut jaminan keamanan yang tidak mungkin diberikan oleh pihak lain, dan ini akan menghentikan kemajuan apapun. Perundingan damai, yang sudah berada di ambang kegagalan, kini mungkin akan ditangguhkan tanpa batas waktu. Dampak kedua adalah eskalasi konflik regional. Serangan Israel terhadap Al-Rahawi tidak hanya tentang Yaman. Ini adalah bagian dari perang dalam bayangan yang lebih luas antara Iran dan Israel. Houthi, yang didukung oleh Iran, akan membalas dengan lebih agresif. Ini tidak hanya akan membahayakan jalur pelayaran di Laut Merah, tetapi juga dapat memicu serangan balasan yang lebih canggih terhadap Israel dan Arab Saudi. Sebuah laporan dari The Washington Institute for Near East Policy pada 1 September 2025 memprediksi bahwa Houthi kemungkinan akan menggunakan rudal jelajah dan drone yang lebih canggih yang mereka terima dari Iran untuk menargetkan kota-kota dan infrastruktur penting di Israel. Israel, pada gilirannya, akan merespons dengan serangan yang lebih mematikan, menciptakan siklus kekerasan yang tidak terkendali. Yaman kini menjadi medan pertempuran terbuka bagi kekuatan regional, yang berarti konflik di dalamnya akan terus berlarut-larut selama ketegangan antara Iran dan Israel masih ada. Dampak ketiga adalah semakin dalamnya krisis kemanusiaan. Perang yang berlarut-larut telah menempatkan Yaman pada ambang kelaparan. Jutaan orang membutuhkan bantuan makanan, air, dan obat-obatan. Serangan udara Israel, yang seringkali menewaskan warga sipil, akan menambah jumlah korban dan membuat operasi bantuan kemanusiaan menjadi lebih sulit dan berbahaya. Organisasi kemanusiaan, yang sudah berjuang untuk menjangkau masyarakat yang membutuhkan, kini akan menghadapi tantangan keamanan yang lebih besar. Seorang direktur dari International Rescue Committee, IRC, yang dikutip oleh NPR pada 30 Agustus 2025, menyatakan, setiap serangan udara tidak hanya merenggut nyawa, tetapi juga merusak harapan. Ketika staf kami merasa tidak aman, kami harus membatasi operasi, dan itu berarti lebih banyak orang yang kelaparan dan mati karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah. Prospek perdamaian yang semakin jauh akan membuat krisis kemanusiaan ini semakin memburuk. Dampak keempat adalah memperkuat faksi garis keras di dalam Houthi. Ada beberapa faksi dalam gerakan Houthi, mulai dari yang lebih pragmatis hingga yang sangat ideologis. Kematian Al-Rahawi, yang dikenal karena perannya yang lebih administratif, akan memberikan kekuatan kepada faksi-faksi garis keras. Mereka akan berargumen bahwa diplomasi telah gagal dan satu-satunya jalan ke depan adalah melalui perlawanan bersenjata.
Mereka akan menolak semua upaya untuk bernegosiasi dengan musuh yang mereka yakini tidak dapat dipercaya. Hal ini akan membuat Abdul Malik al-Houthi, pemimpin tertinggi, semakin sulit untuk memilih jalur yang moderat. Sebuah laporan dari Crisis Group pada 31 Agustus 2025 menyimpulkan bahwa insiden ini telah memberikan amunisi bagi faksi garis keras. Mereka akan menggunakan kematian Al-Rahawi untuk menyingkirkan lawan-lawan mereka yang lebih moderat dan memimpin gerakan ini ke dalam konfrontasi yang lebih besar. Pada akhirnya, serangan yang menewaskan Al-Rahawi adalah pengingat yang tragis bahwa Yaman terjebak dalam perang yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Selama konflik antara Iran dan Israel terus berkecamuk, Yaman akan tetap menjadi medan pertempuran. Prospek stabilitas dan perdamaian tampaknya semakin jauh. Solusi untuk Yaman tidak dapat ditemukan di dalam perbatasannya sendiri. Jalan menuju stabilitas membutuhkan resolusi konflik regional yang lebih luas, sebuah tugas yang tampaknya tidak mungkin dalam waktu dekat. Rakyat Yaman, yang telah menderita selama bertahun-tahun, kini harus menghadapi babak baru yang lebih gelap dalam sejarah mereka, di mana mereka menjadi korban dari pertarungan kekuatan yang tak ada habisnya.